Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Doc Woods. Dia adalah seorang fotografer satwa liar, sekaligus membawa acara survival yang bernama Woods Versus. Pekerjaan yang dia lakukan dalam acara tersebut adalah dia pergi ke hutan-hutan terpencil dan tempat misterius untuk mengajari para penonton tentang bagaimana caranya bertahan hidup. Doc sudah menjalani pekerjaannya selama 2 season dengan respon yang berbeda-beda. Selama 2 musim terakhir, acara tersebut rupanya dirasa kurang berhasil, sehingga akibatnya tidak ada stasiun TV besar yang mau menayangkannya. Alasannya adalah Doc terlalu sering mengeluarkan candaan atau jokes yang garing dalam acara itu. Nah, sekarang Doc dan timnya berencana untuk segera memulai proses syuting di musim yang ketiga. Namun, jika di musim ini acara tersebut tetap tidak disukai oleh para penonton, maka usaha mereka bisa berakhir dengan kebangkrutan. Doc dan timnya memutuskan untuk mengambil resiko besar. Mereka memilih salah satu tempat tersulit di bumi, yaitu sebuah hutan terpencil di wilayah Kanada Utara. Malam itu, setelah berpamitan dengan putrinya, Doc berangkat bersama timnya menuju ke lokasi tujuan. Tim tersebut terdiri dari adik laki-lakinya yang bernama Terry, produser acara yang bernama Bill, dan seorang wanita yang bernama Angie. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil di mana Doc dan timnya berencana untuk bertemu dengan seorang pemandu yang bernama Duncan, yang sangat mengenali daerah tersebut karena hutan yang akan mereka kunjungi dikenal sangat berbahaya. Setelah bertemu dengan Duncan, mereka kemudian pergi lagi dengan menggunakan perahu. Rencananya, Doc bakal berada di dalam hutan sendirian selama 5 hari. Dan setelah 5 hari, Doc akan dijemput kembali. Demi mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan, Doc diberikan sebuah telepon satelit, andai dia nantinya mendapatkan bahaya atau semacamnya. Begitu sampai di lokasi tujuan, Doc kemudian ditinggalkan sendirian, di mana kini tantangan yang sesungguhnya sudah menanti dirinya di dalam hutan. Doc menyiapkan kameranya, sekaligus menandai dimulainya acara Woods Versus season yang ketiga. Doc mengeluarkan semua barang-barang yang telah dia bawa, mulai dari topi, lampu flash untuk kamera, minuman berenergi, sebuah apel, pisau, dan permen karet. Nah, pertama-tama, Doc harus mencari tempat untuk beristirahat dan berlindung selama 5 hari ke depan. Sebelum hari mulai gelap, dia lalu mulai mengumpulkan kayu dari batang pohon yang tumbang. Tapi sial, pada saat menyingkirkan dahannya, tangannya malah tertancap serpihan kayu tepat di dalam kukunya. Doc memang berhasil mencabutnya. Namun, sebuah insiden kecil seperti ini bisa menjadi pengingat bahwa hal sekecil apapun bisa menjadi tantangan yang sangat serius. Setelah selesai membangun tempat beristirahat, langkah selanjutnya adalah menyalakan api. Doc menggunakan kaleng minuman untuk memantulkan cahaya matahari pada remah-remah kayu kering. Ketika malam tiba, Doc memutuskan untuk berkomunikasi dengan timnya menggunakan telepon satelit. Namun di sini Doc sempat sedikit kecewa karena bisa-bisanya teman-temannya itu malah menikmati malam dengan bersantai di tengah alunan musik, sementara dirinya sendirian di tengah hutan. Malam ini, Doc harus tidur dengan perut kosong karena sebelumnya dia rupanya tidak sempat untuk berburu. Di tengah malam, Doc tiba-tiba terbangun oleh suara keras seperti sebuah ledakan. Doc tidak tahu apa yang terjadi dan mengira kalau suara itu mungkin aja akibat adanya gempa bumi. Tapi yang pasti ketika pagi harinya Doc sedang berkeliling, dia melihat beberapa bagian hutan yang seperti terbelah. Karena penasaran, Doc kemudian mencoba menyelidiki dengan mendekat ke arah pinggir sungai. Begitu sampai, Doc menjadi kaget pada saat menyaksikan area itu sudah dipenuhi oleh ikan-ikan yang telah mati. Doc sempat menduga kalau ledakan yang dia dengar semalam disebabkan oleh sebuah meteor yang jatuh di wilayah ini. Ikan-ikan yang mati ini sebenarnya kepengen dibawa olehnya. Namun pada saat dia ingin melakukannya, Doc melihat seekor serigala di kejauhan. Hewan itu mendekati sungai dan berbalik arah tanpa menyentuh seekor ikan pun. Serigala itu jelas bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dia rasakan. Karena itu, jika serigala tersebut tidak mau memakannya, maka Doc juga tidak akan mungkin memakan ikan-ikan itu. Khawatir dengan situasi ini, Doc lalu memutuskan untuk menghubungi timnya demi melaporkan apa yang baru aja dilihatnya. Namun begitu dia sampai, Doc menemukan kalau telepon miliknya tidak memiliki sinyal. Tanpa adanya alat komunikasi dan perut yang belum terisi, Doc akhirnya pergi untuk berburu dengan memasang 3 buah perangkap demi menjebak kelinci atau hewan kecil lainnya.
Sambil menunggu, dia terus merekam suasana di sekitar, mendokumentasikan semuanya, sampai kemudian di sore harinya, Doc pergi untuk memeriksa perangkap yang telah dia pasang sebelumnya. Nah, di sini, Doc menemukan kalau ternyata dia berhasil menangkap 2 ekor kelinci. Tapi pada saat dia merasakan kegembiraan, tiba-tiba Doc mendengar suara misterius yang seketika membuatnya terdiam. Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, Doc lalu kembali dan mempersiapkan makan malam sambil terus merekam kegiatan tersebut. Sambil menunggu, Doc sempat memeriksa sinyal telepon satelit dan juga handphone miliknya. Tapi sayangnya, kedua alat komunikasi itu tetap tidak mendapatkan sinyal. Di tengah kesunyian, Doc kembali mendengar suara yang datang dari balik pepohonan. Di sini, Doc mengira kalau itu mungkin aja berasal dari seekor serigala ataupun beruang. Dari sana, Doc kemudian menghabiskan daging kelinci pertamanya. Sedangkan kelinci yang kedua, rencananya bakal dia simpan untuk stok esok hari, dengan cara menggantungnya di pohon supaya tidak memancing perhatian dari hewan buas. Saat malam tiba, Doc menghabiskan sedikit waktunya untuk bermain catur sendirian, demi menghilangkan kebosanan. Tapi beberapa waktu kemudian, Doc kembali mendengar suara patahan pohon dari balik kegelapan. Dari sana, Doc lalu melihat area di sekitar, namun dia tetap tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Nah, tanpa disadari, ada sesuatu yang memang sedang mengawasi Doc dari balik semak-semak, di mana kelinci yang sebelumnya digantung, rupanya telah diambil secara diam-diam. Doc mulai merasa benar-benar ketakutan pada saat dia bersiap untuk tidur, di mana Doc mendengar semacam jeritan hewan yang berasal nggak jauh dari tempat dia berada. Karena penasaran, Doc kemudian mengaktifkan mode night vision pada kameranya dan mulai mengamati hutan yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun yang kemudian mengakibatkan Doc nggak bisa tidur sepanjang malam. Di pagi hari, Doc yang terjaga semalaman kini merasakan sakit di seluruh tubuhnya akibat kurang beristirahat. Di momen ini, Doc sebenarnya pengen menyerah. Tapi karena dia sadar betapa pentingnya acara ini bagi dirinya, Doc akhirnya tetap memaksakan diri meskipun diliputi rasa takut yang luar biasa. Dari sana, Doc yang merasa lapar lalu mengambil kamera dan pergi memeriksa kelinci yang dia simpan. Namun betapa terkejutnya dia setelah mengetahui kalau kelinci itu telah hilang. Di tengah kebingungan, Doc lalu mencoba menghubungi timnya, tapi sama seperti sebelumnya, telepon tersebut tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Sambil berusaha tetap tenang, Doc lalu memasang kembali perangkap dan menunggunya, berharap dia bisa mendapatkan kelinci yang baru. Namun pada saat kembali untuk memeriksanya, Doc menjadi kaget ketika menemukan kalau perangkapnya telah dirusak. Di dalam salah satu perangkap itu, dia menemukan zat yang berwarna hitam aneh yang belum pernah dilihatnya. Doc kemudian kembali ke perkemahannya untuk mengambil telepon satelit. Namun anehnya telepon tersebut malah menghilang entah kemana. Dan bukan cuma itu, keanehan yang lain disadari oleh Doc pada saat dia mengetahui kalau seseorang sepertinya telah menggerakkan bidak catur di papan yang selalu dimainkannya. Doc sekarang menyadari bahwa dia tidak sendirian. Seseorang di luar sana tampaknya telah mengawasinya. Doc sempat berpikir, apa jangan-jangan ini merupakan ulah dari teman-temannya yang sengaja membuat acara ini tampak lebih seru. Tapi semuanya itu hanyalah dugaan, karena biar bagaimanapun, Doc tetap harus melanjutkan acara ini. Malam harinya, di tengah hangatnya api unggun, Doc lalu kembali memainkan catur seperti biasa, sampai kemudian dia akhirnya berhasil beristirahat. Keesokan paginya, Doc mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan area ini. Dia memilih untuk pindah ke lokasi yang baru dan mendirikan kemah di tempat yang lain. Dari sana, Doc menemukan sebuah batu besar yang bisa dia gunakan sebagai tempat perlindungannya yang baru. Meskipun tinggal 2 hari lagi, Doc harus memulai seperti dari awal lagi, menyalakan api unggun, mencari makanan, dan lain sebagainya. Namun, begitu dia tiba di suatu lokasi, Doc menemukan sebuah tempat perlindungan yang tampak sama persis seperti yang dia buat sejak awal kedatangannya. Bahkan di tempat itu, api unggunnya dibuat dengan menggunakan kaleng yang sama, termasuk telepon satelit miliknya yang ternyata ada di sini dan telah dibongkar. Dengan adanya bukti-bukti ini, Doc semakin yakin kalau ada orang lain di sekitarnya yang seolah-olah seseorang itu telah mempelajari apa yang dilakukannya.
Nggak lama kemudian, Doc nggak sengaja terjatuh, di mana dia menemukan bangkai kelinci dan juga serigala yang ada di dekatnya. Suara misterius lalu terdengar yang membuat Doc segera bersembunyi di bawah bebatuan. Pada saat sedang mengamati sekitar, Doc menyadari bahwa batu tempat dia bersembunyi ini merupakan sebuah jebakan yang bentuknya sama persis dengan jebakan yang dia buat untuk kelinci, tapi yang ini jauh lebih besar. Dari sana, Doc kemudian berlari kembali ke perkemahannya untuk sekedar menghilangkan rasa takutnya. Tapi baru aja sampai, Doc kembali dikagetkan ketika dia melihat bidak caturnya yang bergerak untuk kedua kalinya. I know you're out there! Hey, asshole! Malam ini, Doc memasang 3 kamera di sekitar area itu demi berharap bisa mencari tahu siapa sebenarnya yang sedang mengawasinya. Namun ketika dia bangun keesokan paginya, ketiga kamera yang dia pasang itu rupanya telah digerakkan. Karena sudah muak dengan permainan ini, Doc kemudian memutuskan untuk mengakhiri acara tersebut. Dari sana, Doc lalu mulai merekam adegan terakhirnya, termasuk membuat asap tebal sebagai pertanda kalau dia minta untuk dijemput. Namun pada saat Doc melakukannya, tiba-tiba sebuah ledakan keras bergema yang diikuti oleh gelombang kejut yang membuat dirinya terlempar ke dalam air. Meskipun mengalami luka akibat benturan, Doc berhasil selamat dan kembali ke permukaan. Setelah berhenti sejenak, Doc lalu mulai berlari sejauh mungkin. Yang saking jauhnya dia berlari, Doc sampai ke lokasi di mana teman-temannya sedang berkemah. Namun ketika dia mendekati tempat itu, Doc secara nggak sengaja jatuh ke dalam sebuah lubang yang kemudian membuatnya pingsan. Malam harinya, Doc akhirnya tersadar kembali. Nah, setelah mengikat luka di tangannya, Doc lalu berusaha memanjat keluar dari lubang. Dan dengan susah payah, Doc pada akhirnya berhasil keluar, di mana dia kemudian tiba di tempat di mana timnya sedang berkemah. Anehnya, perkemahan tersebut tampak sepi, tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Dan yang bikin Doc terkejut adalah ketika dia menemukan Terry yang tergantung di pohon. Persis seperti bagaimana Doc menggantung kelinci sebelumnya. Doc dengan cepat menurunkan Terry yang ternyata masih hidup. Dari sana, Doc lalu berlari ke tenda untuk meminta pertolongan dengan menggunakan radio komunikasi. Tidak ada yang menjawab panggilan tersebut, yang mana hal itu membuat Doc menjadi semakin panik. Gak lama setelahnya, dia lalu keluar sambil membawa kotak P3K. Namun begitu berada di luar, dia menyaksikan satu sosok makhluk tepat di hadapannya. Menyadari dirinya dalam bahaya, Doc lalu berlari, memancing makhluk itu ke lubang yang sama tempat dia terjatuh sebelumnya. Doc berhasil menjatuhkan makhluk itu dengan menggunakan kilatan kamera, sehingga membuatnya terjatuh ke dalam lubang dan kemudian menguburnya di bawah menggunakan tumpukan batu besar. Dari sana, Doc kemudian kembali untuk membantu Terry. Tapi sayangnya, dia sudah terlambat. Terry ditemukan telah meninggal bersama dengan kedua temannya yang juga sudah dikuliti. Nah, setelah menguburkan ketiga temannya itu, Doc kemudian merekam sebuah pesan terakhir untuk keluarganya, andai nantinya dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Setelah selesai meratapi semua kejadian yang menimpanya, Doc lalu kembali ke tenda milik teman-temannya untuk mengobati luka-lukanya. Di sini, Doc menemukan sebuah peta yang kemudian dia menyadari bahwa rumah Duncan si pemandu rupanya hanya berjarak beberapa kilometer. Tanpa membuang waktu, Doc mengumpulkan semua perbekalan dan mulai berjalan menuju ke rumahnya Duncan. Singkat cerita, begitu sampai, Doc mendapati kalau rumahnya si Duncan ternyata sudah kosong. Di tengah rasa capek yang dideritanya, Doc tanpa sengaja melihat siaran darurat di televisi yang menyiarkan berita tentang serangan alien di seluruh dunia. Kota-kota besar menjadi hancur, di mana pihak pemerintah meminta kepada orang-orang yang selamat untuk segera menjauh dari perkotaan. Meskipun telah mendengar berita itu, Doc rupanya menolak untuk menyerah. Dia tetap pada tujuan utamanya, yaitu keluar dari wilayah ini dan bertemu dengan keluarganya. Namun pada saat dia baru aja mau pergi menggunakan perahu, Duncan lalu muncul sambil meminta Doc supaya meninggalkan perahu miliknya. Doc tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena sebelum Duncan mulai bertindak, tiba-tiba alien itu lalu muncul kembali dan menyerang Duncan.
Untungnya, si Doc ini berhasil membunuh makhluk itu dengan menghancurkannya berkeping-keping menggunakan baling-baling perahu. Nah, setelah semuanya tenang, Doc kemudian menjalankan perahu di tengah dinginnya malam. Di sini, Doc rupanya belum menyadari bahwa semuanya ternyata belum berakhir. Karena tepat di atasnya, ratusan meteor terlihat berjatuhan yang menandakan kalau akan ada semakin banyak alien yang berdatangan. Itulah tadi alur cerita film Man vs. yang dirilis di tahun 2015. Gimana menurut kalian? Seru apa masih kurang? Coba kalian komen di bawah ya. Kalau gitu sekian dulu untuk dongeng kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.